Islam menyediakan pengetahuan yang tidak disediakan oleh rasio maupun temuan empiris, yang menjamin adanya nilai-nilai kemanusiaan. Keadaan sekarang tidak cukup hanya menyatakan Islam sebagai ideologi, tetapi lebih baik diperlukan ide Islam tentang etika, estetika, filsafat, politik, ekonomi, dan sebagainya. Epistemologi sendiri adalah kata, pikiran percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang selanjutnya itu ada penjelasan epistemologi Islam. Epistemologi Islam berpusat pada Allah, dalam arti Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di lain pihak, filsafat pengetahuan Islam berpusat pula pada manusia, dalam arti manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan atau kebenaran. Epistemologi Islam sendiri terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah bayani. Bayani adalah ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab, yaitu nahwu, fiqh, dan usul fiqh, kalam, dan balaghah. Dan yang kedua adalah irfani. Irfani adalah ilmu atas olah rohani dengan kesucian hati yang diharapkan Allah itu melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dan yang ketiga adalah burhani. Burhani adalah menyadarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Epistemologi bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Peran akal dalam epistemologi bayani adalah sebagai pengekang atau pengatur hawa nafsu. Justifikasi dan pengukuhan kebenaran digunakan oleh para pakar fikih untuk menganalisis teks guna menentukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki. Selanjutnya ada epistemologi irfani. Epistemologi irfani itu nggak berdasarkan teks seperti yang epistemologi bayani, tetapi epistemologi irfani itu tuh berdasarkan pada kasyf, tersingkapnya rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olahan rohani di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan. Bahkan dalam bidang agama sekalipun, akal mampu untuk mengetahuinya, seperti masalah baik dan buruk. Metodologi bayani merupakan suatu model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Metodologi irfani merupakan suatu model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Sedangkan metodologi burhani merupakan suatu model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks dan pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika. Menurut Al-Farabi, etika adalah persoalan kebahagiaan, sedangkan menurut Ibnu Miskawai adalah sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Lalu, etika atau akhlak menurut pandangan Al-Ghazali bukanlah pengetahuan tentang baik dan jahat atau kemauan untuk baik dan buruk, bukan pula pengalaman yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap.
Sementara dari segi terminologis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral atau bisa berupa kode etik. Etika dalam konteks filsafat adalah ilmu tentang yang baik dan buruk, bermoral atau tidak bermoral. Etika disebut juga sebagai filsafat moral. Istilah etika sering disandingkan atau dekat dengan istilah moral. Tapi dua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Kalau moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, jamaknya mores, yang bermakna kebiasaan atau adat. Dalam konteks filsafat etika, antara etika dengan moral dibedakan secara ketat. Hubungan etika dengan moral disamakan atau diandaikan dengan hubungan antara teori dengan prakteknya. Jadi etika adalah teori-teori tentang tingkah laku, kalau moral adalah praktik dari tingkah laku atau tingkah laku itu sendiri. Etika mengacu pada teori tingkah laku yang baik, benar, dan kehidupan yang baik atau the good life. Sedangkan moral mengacu pada praktik yang sesungguhnya dari tingkah laku yang baik dan kehidupan yang baik itu. Kalau etika teorinya, kalau moral adalah praktiknya. Istilah moral sendiri itu mengandung dua arti. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami moralitas maupun kemampuannya untuk membuat keputusan. Setelah kita dengar tadi pemaparan dari teman-teman kelompok 5, sekarang izinkan saya menjabarkan atau menyimpulkan apa yang sudah kami presentasikan pada video kali ini, yang mana perlu kita ketahui pada prinsipnya Islam telah memiliki epistemologi yang komprehensif sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hanya saja dari ketiga kecenderungan epistemologis yang ada, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani, dalam perkembangannya lebih didominasi oleh corak berpikir Bayani yang sangat tekstual dan corak berpikir Irfani atau Kasyaf yang sofistik. Kedua kecenderungan ini kurang begitu memperhatikan pada penggunaan rasio Burhani secara optimal. Epistemologi ini dijadikan sebagai sebuah metodologi dalam mengkaji Islam, maka ia bisa menduduki peranan yang penting dalam mengkaji, menguak hikmah dari setiap ajaran agama Islam, sehingga seseorang tidak terjebak ke dalam praktik buta tanpa memahami hakikat dan ajaran agama. Filsafat mencoba memberikan spekulasi dalam mengkontekstualisasikan ajaran agama, bahkan sebagai pembuka ruang untuk filsafat dijadikan sebagai sebuah metodologi dalam mengkaji Islam. Maka ia bisa menduduki peranan yang penting dalam mengkaji, menguak hikmah dari setiap ajaran agama Islam, sehingga seseorang tidak terjebak ke dalam praktik buta tanpa memahami hakikat ajaran agama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Etika juga dapat dipandang sebagai landasan epistemologi religius. Tersebut, konsep etika dalam Islam dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik, karena etika merupakan sebuah rambu-rambu di dalam bertindak yang akan membimbing dan mengingatkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernilai dan bermanfaat yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan karena membawa kemaslahatan bersama. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam pemikiran etika Al-Farabi, Ibnu Miskawai, dan Al-Ghazali yang berorientasi lebih pada kebahagiaan dan keselamatan individu di dunia dan akhirat berdasarkan doktrin agama, dan juga pemikiran Syekh Yusuf Al-Makassari yang menekankan etika dan moral itu sangatlah penting bagi setiap pribadi seseorang maupun manusia. Akhir kata, sekian dari kelompok 5. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.